Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 16 Januari 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan secara cepat membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan kita akan bahasnya dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata di mana kita sudah diizinkan oleh BEI untuk menganalisa pergerakan bandarnya di sore hari. Dan podcast ini akan saya buat cepat aja supaya kita kembali ke identitas awal. Podcast singkat langsung to the point membahas pergerakan bandar dan mudah-mudahan bisa lebih sering tayangnya lebih dari seminggu sekali. Oke, langsung aja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Brand, melanjutkan podcast UBBM sebelumnya. Hari ini harga sahamnya naik, kita tahu naik 10% dan kita tahu saham ini dibandari oleh supir angkot. Brand hari ini kita lihat pergerakan harganya di awal perdagangan sempat dimerahkan sebentar, langsung disetir dikebut naik oleh bandarnya dan ditutup di 4880. Pembahasan Brand udah kami mention di akhir minggu kemarin, di akhir pekan kemarin kami menjelaskan bahwa di minggu lalu kalau Anda analisa UBBM-nya di akhir minggu terlihat retail sudah mulai takut di saham Brand, sudah mulai cut loss, sudah mulai jualan. Jadi kalau Anda lihat transaksinya waktu itu di hari Jumat itu udah mulai banyak big player kembali yang membeli seperti pembahasan sebelumnya. Tentunya itu potensi rebound itu yang dijelaskan di sosial media kami di TikTok dan di Instagram kami tentang pergerakan Brand pada saat itu. Dan saham-saham, tentunya saham-saham supir angkot lainnya ya, yang sama aja iramanya. Kalau kita lihat pergerakan minggu ini dari kemarin sampai hari ini, kalau kita lihat bandarnya, kalau kita lihat yang beli AK, DX, MG, SQYJ, yang jual CC, BBNI, AGLG, saya nggak ngelihat ini indikasi akumulasi besar-besaran dan menurut saya tidak ada alasan juga meskipun dalam masa kenaikan bahwa Brand diakumulasi besar-besaran karena barangnya sampai saat ini mayoritas masih di tangan bandar. Tujuan utamanya, goal besarnya tentunya adalah mulai menyerahkan saham ini baik ke reksadana, ke fund manager, ke investor retail supaya uang yang tadinya hanya berupa valuasi bisa berubah jadi duit beneran. Itulah tujuan bursa saham, adalah menyerap duit dari masyarakat tentunya. Jadi kalau kita lihat, jadi indikasi markup tentunya menarik buat trading jangka pendek, tapi tentunya nggak menarik buat orang yang pengen optimis harga sahamnya digoreng ke 20.000, 30.000. Tentunya untuk saat ini belum ada tanda-tanda ke situ. Kalau saya secara kesimpulan saya so far dari melihat pergerakan Brand itu sejak dibantingnya minggu lalu kita tahu indeks IHSPP turun 30% pada sepanjang minggu lalu, dan sejak dibantingnya minggu lalu dan rebound hari ini kemarin dan hari ini saya melihat tidak ada kekuatan besar yang keluar secara masif. Jadi kejatuhan Brand ini beda sama kejatuhan Goto waktu itu. Ketika jatuh memang ada raksasa yang keluar secara masif kayak gitu. Kita tahu supir angkot punya saham ini dalam bentuk masif. Dia guyur terus sampai ke gocap pun dia punya sahamnya untuk melakukan itu. Tapi bahkan dalam kejatuhannya ini tidak terjadi distribusi atau ada big player yang keluar secara masif. Jadi ini mengurangi kemungkinan adanya perang bandar. Mungkin ada sedikit murka, mungkin ada sedikit peringatan dari supir angkot kepada pihak-pihak yang kurang sopan ke dia, itu mungkin aja. Tapi bukan murka, bukan panic selling, bukan perang bandar. Itu indikasi so far karena tidak ada kekuatan besar yang keluar secara masif di masa penurunan. Kalau kita mau menghilangkan semua possibility murka bandar dan lain, menurut saya ini kemungkinan hanyalah fase normalisasi saham Brand di harga 4.000 sampai 5.000 supaya kedepannya harga wajarnya jadi 4.000 sampai 5.000 karena semua orang tahu 8.000 itu kemahalan kayak gitu. Harga 300 IPO-nya 300 kalau nggak salah, 300 itu kemurahan, 8.000 itu kemahalan. Cuman harga wajarnya berapa? Kemungkinan beberapa minggu ke depan ini sedang dibentuk. Dan kalau kita lihat pergerakan harga saat ini, di mana harga saham mulai di markup, distribusi pelan-pelan, kalau retail udah mulai frustasi digoreng lagi naik supaya membentuk harga wajar di 4.000 5.000, tentunya supir angkot akan happy banget kalau bisa menjual 1/10 aja saham milik dia di harga 4.000 sampai 5.000. Jadi kayak beneran.
Itu ini saham yang menarik dan sebenarnya indikasinya mirip-mirip dengan saham-saham supir angkot lainnya, cuma saya nggak mau podcast UBBM jadi podcast supir angkot, jadi kita fokus satu saham aja dulu. Saham lain yang menarik adalah MNCN, harga hari ini naik 9%, ini bandar lokal konglomerasi. Kalau kita lihat MNCN sejak jatuh sideways selama, hari ini digoreng tinggi. Sebenarnya digorengnya saham MNCN dan saham-saham seperguruannya sudah sangat ditunggu-tunggu, sudah sejak lama, karena saham ini kalau kata fundamentalis sudah kemurahan, katanya bisnisnya bagus dan lain-lain. Cuma masalah utamanya tentunya bandarnya nggak lagi fokus. Apalagi fokus lihat laporan keuangan, fokus lihat valuasi, bandarnya lagi fokus yang lain. Cuma overall hari ini MNCN bandarnya akumulasi besar pada kenaikan hari ini tanggal 16. Kalau kita lihat ada YJ, AK dan lain-lain, ada XC, bandar akumulasi besar, retail yang frustasi cut loss besar-besaran. Jadi indikasi bagus. Saham mulai bangkit, retail cut loss dan barang retail di buyback sama bandar di kebangkitannya hari ini. Karena retail tentunya sudah cut loss, harganya dibanting cukup lama. Kalau kita lihat overall khusus MNCN ya, ini nggak berlangsung buat semua saham seperguruan. Bandar ini akumulasi sejak awal tahun, jadi mudah-mudahan bisa naik lebih dari sehari. Saya expect bisa seminggu, 2 minggu ada potensi kita cari profit di sini. Dan juga tentunya ada momentum kebangkitan saham-saham seperguruan. Jadi cuma tentunya kalau Anda tanya, kekhawatiran terbesar untuk saham MNCN adalah memang ketidakpastian di masa pemilu. Banyak yang menganggap ketidakpastian di masa pemilu itu menggoncang IHSG, menyebabkan investor wait and see dan lain-lain. Itu kecap semua, itu nggak guna sama sekali, itu semuanya salah. Tapi kalau saham ini kita tahu ada hubungannya dengan pemilu. Kenapa? Karena ini lagi ngomong benturan prioritas, karena sehebat-hebatnya bandar, tidak pastinya pemilu, waktu menjelang pemilu cuma satu. Jadi tentunya bandar saham ini harus memilih mau prioritas menggoreng saham atau prioritas menjadi caleg mengumpulkan suara. Karena pemilu 14 Februari nanti, udah dekat pemilu, udah sebulan lagi. Jadi ini ada benturan prioritas. Jadi saya nggak optimis saham ini akan menggila, bandarnya akan full committed untuk menggoreng saham ini. Saya rasa sih enggak, karena ada benturan. Apalagi kita tahu kalau dari pandangan kita ini memang bandarnya ini sayang istri dan anaknya. Prioritas keluarga itu nomor 1. Kalau dengar dari podcastnya, keluarga itu nomor 1. Jadi kalau keluarga tentunya ya, karena keluarganya bukan seperti keluarga supir angkot yang dibelikan saham terus dinaikkan harganya. Keluarganya sedang punya prioritas lain di masa pemilu ini. Jadi menurut saya kalaupun digoreng ini nggak akan hot seperti awal tahun lalu gitu. At least sampai pemilu nanti. Setelah pemilu mungkin mudah-mudahan semuanya sudah terpilih jadi caleg, pilihan rakyat, mungkin papanya bisa fokus lagi goreng saham. Tapi di harga saat ini cukup menarik, cuma ya saya nggak seoptimis itu akan naik, akan rebound gila-gilaan, nggak. Kalau saya suruh ngedukun mungkin 1-2 minggu ke depan harusnya saham ini sudah cooling down lagi karena fokusnya udah ke pilpres. Terakhir adalah Cegas. Cegas ini saham yang jadi saham menarik yang ditutupi di podcast terakhir. Hari ini harga sahamnya naik 9,3%. Jelas ini saham bandar IPO. Saya mau bahas sedikit aja tentang pergerakan bandar IPO saham Cegas buat edukasi juga bagi rekan-rekan yang nggak tahu analisa pergerakan bandar IPO. Jadi kalau Anda lihat di sini, sejak digoreng tinggi di hari Jumat kemarin, harga sahamnya di ARB kan, bandar IPO-nya profit taking. Anda lihat di sini profit taking sebanyak apa? Sebesar 62 miliar. Dengan average penjualannya 596. Kalau dihitung dari banding harga IPO-nya kurang lebih profit 100%. Sebenarnya baik-baik aja, profit 100%, maksudnya bagi bandar IPO juga udah lumayan, apalagi berhasil menyerap duit 62 miliar. Dan syukurnya profit taking ini dilihat kalau retail di sini panic buying. Memang kita tahu kalau harga saham di atas, biasa retail tuh berkontribusi berlomba-lomba menyerahkan duitnya ke bandar. Seperti dilihat, PO adalah bandar yang bantu mencetak saham ini ke bursa, dan sekarang udah profit taking, retailnya panic buying. Semuanya baik-baik aja, semuanya normal aja. Kalau ini berlangsung terus tentunya harganya akan kegocap dan delisting seperti biasa dibahas. Cuma menariknya pada perdagangan kemarin kita lihat PO ini buyback sebesar 23 miliar.
sebelumnya jualan di 596, buyback di 460. Jadi ini yang saya bilang pada saham menarik kemarin, saya mengatakan bandar saham ini punya modal besar dan menarik buat trading jangka pendek. Itu yang saya jelaskan, dan semakin kesini semakin kelihatan memang di antara semua saham yang IPO Januari ini, Bandar Cegas inilah yang modalnya paling besar. Jadi tentunya modal paling besar itu nggak akan langsung ARB berjilid-jilid gocap kayak saham-saham asli dan lain-lain. Ini modalnya jauh lebih besar. Kita lihat di sini retail yang panik buying di sini mulai cut loss di bawah harga. Di sini retail jualan beli di harga 600, 590, mulai cut loss di harga 400, 300. Jadi tentunya bandarnya cukup happy dengan kebaikan retail hari ini. Kemarin dan hari ini pun PO ngumpulin lagi, akumulasinya lebih sedikit, hanya 10M dengan average 515, dan retail masih melanjutkan aksi cut loss mereka. Nah gitu. Kalau saya lihat kayak gini, saya optimis saham ini akan menarik buat trading jangka panjang, jangka pendek, tapi tentunya saya yakin sebelum akhir minggu ke depan, retail yang sudah mulai cut loss akan buyback lagi, karena itulah ciri-ciri retail yang baik, berkontribusi untuk rantai makanan di bursa kita. Saya yakin ininya akan pindah lagi ke sini dan ininya akan pindah lagi ke sini. Saya nggak tahu hari Jumat, hari itu terserah bandarnya, tergantung retailnya, cuma optimis, jadi hanya buat trading jangka pendek aja. Oke, terakhir ada saham menarik yang menurut saya layak diperhatikan adalah saham ini. Saya tutupi sahamnya. Ini saham kalau kita lihat identitas bayarnya cukup broker-broker mentereng di posisi buyer, dan ininya saham ini adalah mulai diakumulasi kembali dalam 2 minggu terakhir setelah lama dijatuhkan, dibanting gila-gilaan. Nah, saham ini mulai diakumulasi lagi dalam 2 minggu terakhir, dan harga sahamnya juga mulai menarik. Kalau tahu diam-diam aja ini saham menarik, mudah-mudahan bisa pelan-pelan dikerek naik, digoreng naik, seperti itu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau Anda mau ditanyakan, ada saham yang mau dibahas di podcast selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda mau ikut pembahasan kami yang detail sepanjang market, Anda bisa follow sosial media kami. Oke, see you next time.